Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 yang beranggotakan saya sendiri, Ika Nur Khairon Nisa, dan rekan saya Dea Alziani akan mempresentasikan tugas kami untuk membandingkan dua buku matematika kelas 3 SMA atau MA. Langsung saja memasuki buku yang pertama dengan identitas buku, judul buku matematika, penulisnya Abdurrahman As'ari dan kawan-kawan, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tahun terbit 2015 dengan jumlah halaman 272 halaman. Kemudian sinopsis bukunya, yang pertama dibahas dalam buku ini yaitu tentang matriks, yang membahas pengertian matriks, matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3, determinan, inverse, adjoint, dan cara menyelesaikan persamaan linier menggunakan matriks. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ada bunga, pertumbuhan, dan peluruhannya. Yang dibahas yaitu ciri bunga tunggal dan majemuk beserta contohnya, definisi pertumbuhan dan peluruhan beserta contohnya. Kemudian bab yang ketiga yaitu induksi matematika yang membahas mengenai penalaran induktif dan deduktif, serta induksi matematika beserta contohnya. Kemudian bab selanjutnya yaitu ada diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, dan penerapannya. Bab ini itu lebih banyak memberikan contoh diagonal bidang dan diagonal ruang, serta bidang diagonal dalam bentuk gambar. Kemudian bab berikutnya ada integral tentu yang membahas pengertian integral tentu dan teorema fundamental kalkulus beserta contoh-contohnya. Kemudian buku ini itu disertai gambar, contoh soal, dan biografi tokoh yang terkait materi dalam setiap babnya. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari buku ini yaitu kelebihannya adanya pengantar sebelum memasuki setiap bab. Segala sesuatu yang penting seperti rumus ditulis dalam kolom berwarna sehingga memperjelas bahwa itu adalah rumus penting. Kemudian banyaknya contoh dan latihan soal juga menjadi keunggulan tersendiri bagi buku ini. Kelemahannya dari buku ini yaitu terlalu panjangnya pembahasan dari suatu materi, atau dengan kata lain tidak to the point. Banyaknya penalaran yang disajikan membuat buku ini sulit jika hanya dipelajari secara otodidak. Tidak ada rangkuman materi di setiap akhir bab sehingga menyulitkan pembaca mempelajari ini secara cepat. Selanjutnya buku kedua. Yang pertama ada identitas buku. Judul buku yaitu Matematika Aplikasi, penulis Pesta dan Cecep Anwar. Penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Jumlah halaman 194 halaman. Kemudian yang kedua ada sinopsis buku. Yang pertama integral. Pengertian integral, perbedaan integral tentu dan tak tentu, dan teorema dasar kalkulus. Program linear, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, model matematika, dan nilai optimum suatu fungsi. Matriks, pengertian macam-macam matriks, operasi hitung pada matriks, determinan dan inverse matriks, serta penerapan matriks dalam sistem persamaan linear. Vektor, pengertian vektor dan lambangnya. Kemudian ada pula operasi pada vektor, perbandingan vektor, perkalian skala dua vektor, dan proyeksi vektor. Barisan, deret, dan notasi sigma. Pengertian barisan dan deret aritmatika dan geometri, notasi sigma dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi geometri meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Fungsi, persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Fungsi eksponen dan logaritma, bentuk-bentuk persamaan eksponen, sifat fungsi eksponen, bentuk-bentuk persamaan logaritma, dan sifat fungsi logaritma. Kemudian yang ketiga ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan, pada buku ini setiap awal bab terdapat tujuan pembelajaran untuk mengetahui isi dan manfaat setelah mempelajari bab tersebut, dan memberikan juga pengantar bab berupa uraian singkat dan gambar yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kelemahan, buku ini tidak berwarna, jadi bisa dibilang sedikit membosankan. Beberapa ilustrasi yang diberikan juga tidak begitu lengkap.
Kemudian perbandingan dua buku. Ada persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaan memiliki tujuan di setiap bab. Terdapat latihan soal untuk mengasah kemampuan siswa. Informasi penting sama-sama ditulis di dalam kolom khusus. Yang kedua, ada perbedaan. Buku 2 lebih jelas dan memaparkan materi daripada buku 1. Buku 1 lebih sedikit materi daripada buku 2. Buku 1 lebih berwarna daripada buku 2. Buku 2 lebih cenderung memberikan materi dan buku 1 cenderung menganalisa. Kesimpulan dari kami yaitu buku 2 lebih baik digunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Dan saran dari kami, alangkah lebih baiknya jika dalam kegiatan belajar menggunakan lebih dari satu buku. Sekian dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.